Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, uh, pada pertemuan pagi hari ini atau pada hari ini kita akan sedikit memulai perkuliahan kita dengan beberapa materi. Namun sebelum itu, izinkan Ana menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa menjadi uh, experience untuk kita bersama dan mengkaji bersama, karena inilah gunanya ilmu. Nah, jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana materi teori doang. Jadi kalau kita tengok atau kita lihat di gambar ini, bagaimana sebuah teori itu dikatakan atau hal yang dibilang dalam masyarakat kita masyhur, teori aja, teori aja. Nah, padahal teori itu untuk menjadi suatu teori ada hal yang perlu kita perhatikan atau ada proses yang perlu kita ketahui, bahwa teori itu bukan lahir begitu saja. Namun teori itu adalah hasil dari bagaimana perlunya pengujian dari hipotesis yang berkali-kali. Bahkan sampai dapat suatu pola yang konsisten, dan itu menjadi teori, dan itu disebut tidak gampang. Nah, jadi ada 4 istilah nih yang sering kita tukar dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam masalah teori yang kita bilang teori doang. Padahal ada fact, hipotesis, teori, dan law atau hukum. Jadi ada fakta, ada hipotesis, ada teori, dan ada hukum. Nah, langsung saja. Fakta itu adalah secara ilmiah. Fakta adalah observasi tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, sekitar kita. Misalnya apa di sekitar kita? Misalnya, kalau kita sebut fakta, kita keluar rumah nih, kita lihat sudah menuju maghrib, ya kan? Dan jadi kita akan berkata, di luar sudah gelap. Nah, ya kan, di luar sudah gelap. Nah, lalu kita akan membuat suatu pernyataan dari fakta tersebut. Misalnya apa? Kenapa di luar gelap? Karena kita tahu di luar tuh sudah gelap. Jadi misalnya kita keluar, kita melihat sekilas mata, oh sudah mau maghrib, udah mau malam. Berarti kan kita dalam faktanya, dalam diri kita akan membuat suatu pernyataan atau pertanyaan dari suatu fakta itu. Misal, kita akan bertanya, kenapa di luar gelap? Ya, kita akan bertanya seperti itu. Nah, jadi itu adalah sebut fakta. Jadi fakta itu ketika kita melihat sesuatu, misalnya mendung, itu gelap, kita termenung, kita lihat gelap ya. Oh. Terus kita akan membuat tuh pertanyaan sendiri pada diri kita tuh. Faktanya itu gitu. Kenapa di luar gelap? Nah, ini karena mau hujan. Nah, seperti itu. Oke, baiklah. Nah, kemudian di sini nih. Di sini yang mungkin akan kita bahas yaitu adalah hipotesis. Nah, hipotesis itu adalah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kita akan mencoba mencari penjelasannya. Nah, jadi bagaimana fakta itu, dan kita akan mencari penjelasannya. Nah, inilah yang disebut sebagai hipotesis. Nah, kita bertanya kan, kenapa sih di luar gelap gitu kan? Nah, berarti hipotesisnya apa? Ya mungkin kalau udah mau maghrib, matahari itu udah mau tenggelam. Ya, gitu. Itu disebut hipotesis karena itu gelap. Jadi ini ada suatu langkah. Ada langkah lanjutan untuk membuat validasi terhadap hipotesis tersebut. Nah, seperti contoh tadi itu, bagaimana udah mau maghrib tersebut pernyataan itu gelap, dan hipotesisnya ya karena matahari sudah mau tenggelam. Jadi kita mempunyai hipotesis tersebut, dan kita akan memvalidasi kebenaran tersebut dengan cara mengujinya. Bagaimana dengan cara mengujinya itu? Ya udah, berarti jika ingin mengetahuinya, kita keluar dari rumah tersebut. Nah, kemudian kalau kita setelah keluar rumah, terus memang benar-benar matahari itu tenggelam, kan? Nah, jadi berarti hipotesis is confirmed, atau
terkonfirmasi hipotesis tersebut. Bagaimana yang kita katakan dalam yang di awal tadi, bagaimana kita melihat faktanya tersebut. Jadi kita berarti sudah berhasil satu langkah. Nah, selamat. Kita berarti sudah menerapkan cara berpikir yang ilmiah gitu. Nah, jadi intinya biasanya kita tuh nggak cuma kita sendiri aja nih yang mengusulkan satu hipotesis saja gitu, seperti yang masalah matahari terbenam tadi tuh gelap tadi. Nah, tapi banyak gitu. Tadi hanya sebagai contoh bagaimana uh, yang akan terjadi atau contoh dari fakta menjadi hipotesis sehingga menjadi akurat. Nah, karena kita sudah memberi pertanyaan, kita sudah keluar mencari validasi pembenaran dengan hipotesis, dan kita sudah melihat bahwa itu terkonfirmasi bahwa dia itu betul-betul sudah menggelap. Nah gitu. Nah, tapi ada beberapa hal hipotesis yang muncul. Misalnya gimana coba? Uh, Adanya matahari tenggelam. Terus kemudian adanya UFO yang menutupi kota kita. Kemudian adanya badai besar. Terus jendela kita ditutupin selotip sama tetangga, adanya kiamat dan lain-lain itu. Nah, jadi itu kan ada suatu hal yang hipotesis orang yang berbeda-beda. Tapi kita kan sudah bisa memvalidasi faktanya. Bagaimana itu? Tentang tentang apa? Tentang harus ada langkah yang kita lakukan. Nah, jadi kita harus mengeliminasi kalimat-kalimat netizen itu. Misalnya tentang masa ada kalau matahari tenggelam jelas. Tapi kalau ada UFO besar yang nutupin kota kita, betul tidak? Kita mulai bermain dengan hipotesis kita. Kemudian ada badai besar, ya mungkin bencana alam. Terus ada jendela kita ditutupi sesuatu sama tetangga. Nah, jadi kita mengeliminasi hipotesis yang salah dalam kehidupan itu. Dalam mencari hal yang validasi tersebut, kita mengeliminasi dari suatu hipotesis yang salah. Jadi apakah hipotesis yang tidak salah berarti tidak mutlak benar? Tentu tidak. Kenapa begitu? Karena hipotesis ini masih bisa terus diiterasi. Bahkan bisa membentuk hipotesis baru dari hipotesis yang lama. Nah, seperti virus COVID-19 faktanya. Jadi dia selalu berkembang varian. Jadi hipotesis lama ganti dengan hipotesis baru itu dalam tenaga medis. Nah, seperti itu. Nah, misalnya kalau dia sudah terkonfirmasi COVID, kemudian dia tanpa gejala, dia hanya menjalankan kalau menurut WHO dan menurut dari kedokteran Singapura atau ikatan medis di Singapura atau NCID atau dimanapun dia menjelaskan bagaimana ketika dia tanpa gejala, dia cuma harus isolasi mandiri selama 10 hari ditambah 1 hari atau ditambah 3 hari. Bahkan dia tidak perlu di swab PCR karena virus hanya bertahan selama 10 hari. Nah, berbeda orang dengan gejala COVID yang demam, dengan gejala sesak napas, dengan gejala batuk-batuk. Nah, itu butuh 14 hari isolasi mandiri, kemudian ditambah 3 hari lagi, dan kemudian harus ada 1 kali swab negatif. Nah, itu adalah bentuk hipotesis lama dengan hipotesis baru. Kalau dulu kan udah COVID harus negatif dulu baru bisa sembuh. Tidak. Faktanya virus itu hanya bertahan selama 10 hari di tubuh manusia. Selebihnya dia akan menjadi bangkai dan tidak akan bisa, kecil kemungkinannya, bahkan 1% pun tidak sampai untuk menularkan virus tersebut terhadap orang lain. Nah, jadi itu adalah bentuk dari hipotesis yang bergerak dari hipotesis lama ke hipotesis yang baru. Nah, jadi kalau kita sudah membuat banyak hipotesis yang terkonfirmasi dan kita tahu hasilnya itu, berarti benar secara ilmiah. Kita tuh dapat menarik pola-pola yang terjadi. Nah, yang ini yang disebut dengan teori. Nah, seperti itu. Jadi tidak gampang kita menyimpulkan teori itu bukan. Jadi kita harus bedakan antar fakta, hipotesis, dan barulah lahirnya teori. Nah, dan itu saya bilang, hipotesis itu masih bisa diiterasi. Bahkan kita bisa membentuk hipotesis baru dari hipotesis yang lama. Nah,
kalau kita sudah membuat banyak hipotesis yang confirmed, berarti secara ilmiah kita dapat menarik pola umum yang terjadi. Dan pola ini disebut sebagai teori. Mana mungkin UFO yang menutupi kota kita, itu masih bisa kita eliminasi dalam suatu kita mencari validasi dari hipotesis tersebut. Nah, itu adalah sedikit bagaimana kita membahas tentang hipotesis tadi. Nah, jadi hukum atau law, tadi kan teori sudah terjawab tuh, bagaimana kita memvalidasi semua, mengeliminasi bahwa UFO, bahwa mengeliminasi bahwa slot tip menutupi jendela rumah kita, itu kan tidak masuk dalam logika. Tapi kita mengambil yang betul-betul dari faktanya atau dari yang tervalidasi bahwa memang betul bagaimana matahari itu tenggelam kan, bagaimana adanya badai besar ketika ada bencana. Nah, itu baru betul validasi yang benar, validasi yang salah. Nah, jadi teori, lalu apa bedanya teori dan law atau teori dan hukum? Jadi teori itu menjelaskan bagaimana sesuatu itu bisa terjadi, why, dan law atau hukum dia akan memprediksi apa yang terjadi, what. Nah, jadi hukum ini tidak lebih baik daripada teori gitu. Nah, jadi why bukan terbaik dari what. Nah, jadi gitu. Karena apa? Jadi kenapa disebut hukum ini tidak lebih baik daripada teori, dan sebaliknya teori juga tidak baik daripada hukum, karena keduanya punya kegunaannya masing-masing. Jadi dua hal itu mempunyai kegunaan masing-masing. Untuk apa contohnya? Untuk saling melengkapi sejatinya antara teori dan hukum tersebut. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah hukum gravitasi misalnya. Gravitasi disebut dalam hukum adalah digunakan untuk memprediksi hal-hal yang akan terjadi. Misalnya bagaimana akselerasi apel yang jatuh ke bumi. Itu hukum. Kalau kita gunakan masing-masing porsinya saling melengkapi hukum dan teori ini kan. Bagaimana jatuhnya apel itu ke bumi itu disebut sebagai bagaimana hukumnya. Apa? Nah, jadi kita akan melihat bagaimana prediksi terhadap bagaimana jatuhnya buah apel itu ke bumi. Nah, akselerasinya. Nah, sedangkan kalau dilihat dalam general relativitasnya disebut sebagai teori karena apa? Karena dia menjelaskan kenapa bisa terjadi. Nah, jadi kan kalau hukum itu tahu bagaimana jatuhnya buah apel ke bumi, itu jelas hukumnya. Itu ada hukumnya seperti gravitasi kan. Nah, tapi kalau misalnya kita masuk ke teori, ya gimana sih apel ini bisa jatuh, dan kita dijelaskan dalam bab teori itu gitu. Nah, jadi intinya teori itu tetap dapat berkembang. Nah, seperti itu. Dan jadi jika Anda mencontohkan masalah tentang teori atau tentang masalah gravitasi, berarti ternyata dalam masalah general relativitas ini atau sebagai teori yang menjelaskan tentang gravitasi ini, ternyata hal ini bisa berubah dengan ditemukannya ada beberapa pada skala atomik atau subatomik ya misalnya. Jadi ada lahir pula lagi nanti bagaimana kuantum relativitas, yang jelas bagaimana menjelaskan gravitasi dalam skala tersebut. Jadi lebih dalam lagi. Jadi teori itu dapat berkembang intinya. Nah, jadi intinya kita hari ini membedakan bagaimana antara fakta, hipotesis, kemudian teori dan hukum, sehingga kita bisa meletakkan porsi masing-masing dan kita bisa mencari kebenaran. Dan bahasa teori doang itu adalah hal yang sangat tidak bisa tolerir sekali. Karena apa? Karena kalimat tersebut betul-betul memudahkan, tapi tidak ada hasil yang didapatkan dari sebuah kata-kata teori doang. Nah, mungkin itu saja motivasi kita pada pagi ini atau pengetahuan kita pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la